i'lam annahu ba'da yakuna at-ta'am halalan ma sabaqa dhikruhu kama sabaqa dhikruhu fa alaihi thalath ifwahiyah. Sudah makannya halal belum? Kalau ngaji ini makannya harus halal dulu. Sudah? Serius? Sudah makannya halal? Baru kita lanjut. Al-Fatihah ala Nabi SAW wa ila Imam Ghazali. Al-Fatihah. Kata beliau, ketahuilah wahai murid, setelah jelas makananmu halal, gitu ya, fa'alaihi salas wazaif, maka dia wajib melakukan 3 hal dan tugas. Mudah halal nih, nggak kemudian dihajar terus makan banyak-banyak terus. Ya, apalagi sekarang zamannya kuliner online, apalagi kuliner offline. Yang pertama, takdiru qadr ta'am fil qillati wal kathrah. Memanage, mengukur, menakar, ya. Kata nakar dari kata menakar, ya. Itu kata mengukur, mengkadar, ya. Menakar makanan sedikit atau banyak. Nggak boleh makan aja. Kenapa sekarang di Indonesia penyakit paling banyak penyakit gula? Karena semua orang Indonesia makan nasi. Atau tidak hanya Indonesia, negara-negara maju pun mereka mau kena karbo, ya. Makan karbo, tepung-tepung, roti-roti, ya. Udah makan nasi, minumnya es teh manis 1 paket. Ya salam, selamat datang penyakit gula. Nanti yang disalahin Allah sama guru. Menjang ngaji sama Rozi, aneh banyak penyakit. Dia yang udah tabungan dari sekian tahun, kita yang disalahin. Itu tobatnya 2 kali lipat itu. Ya, dia sudah syirik khafi karena menyalahkan makhluk lain dirinya. Ya, banyak begitu ngomong ke saya. Nah, aneh zikir sama ente kok penyakit aneh keluar semua. Itu penyakitan deh. Berarti kena penyakit baru, penyakit lupa. Nauzubillah min. Ya nggak usah amalan zikir aneh, kita kan zikir gitu ya. Kalau benar ini penyakitmu dari zikir saya, tolong hentikan malam ini dan saya cabut ijazahnya. Dan gak hilang sakitnya. Memang masa lalu dia bermasalah. Ya, masa lalu yang bermasalah kita yang disalahin. Hati-hati, ya. Tobatnya wajib. Kenapa? Karena iblis itu ketika salah nggak pernah merasa salah. Dia selalu nyalain orang lain. Jangan sampai sifat iblis kita ambil. Kan kita bukan iblis, toh. Jangan sampai ngomong ini. Semenjak aneh ngaji sama Buya Aldom ini, bisnis aneh astagfirullah. Apa urusannya? Zikirnya Buya Aldom nggak ganggu zikir kerja sama sekali. Kapan ngajar Buya Aldom? Selasa nggak juga tiap Selasa. Yang rutin setiap Jumat malam Sabtu. Orang kerja jam segitu. Kecuali nanti security. Emang ada sip-sipannya. Atau polisi yang kerja lalu lintas, emang sip-sipannya segitu. Atau anggota, dia emang kerjanya di jam-jam itu ada. Kita maklum. Atau dagang. Maka kita kan kalau orang yang dagang, perdagangannya, yang kemudian bisnisnya itu, niaganya, mengganggu waktu ngaji, atau kebalikan, mengkerjaan, kita kasih rukhsah kok, dia nggak mesti datang tiap saat. Kita izinkan. Tidak ada masalah, kan sudah ada YouTube. Tapi antum sudah merasakan kedahsyatan berjumpa itu beda dengan YouTube. Kalau orang jumpa nggak tahu-tahu udah 4 jam, udah 6 jam. Kalau dengerin YouTube, lama bener ini. Ya, jadi pengantar tidur, nggak pakai adab.
Jadi orang kalau dengerin YouTube itu bisa sembari buka aurat, tiduran, ya, sembari ngorok. Ya, alhamdulillah menjadi teman tidur. Suaranya Buya Odomi kok cocok bener pengantar tidur. Sejatinya kata Buya Odomi langsung tidur. Oke, jadi mulai menakar makan, ya. Penyakit kita itu semua yang kita masukin, yang semua yang kita hirup, semua yang kita masukin, yang kita hirup, yang kita makan, yang kita konsumsi. Penyakit batin semua yang kita pikirkan, semua yang kita angan-angankan, semua yang kita cintai dan benci, itu penyebab penyakit batin. Ya, hati-hati. Dan itu obatnya cuma ta'allum, belajar, ngaji. Bukan ngaji ikro, bukan, itu udah pasti. Ngaji hati, membaca ikro yang ada di hati, bukan ikro yang dicetak itu, bukan. Wa taqdir waqti fil ibta' wa sur'ah, ya, menakar waktunya lambat atau cepat dalam makan. Jadi makan ini lambat ini bisa jadi jarak waktu makannya, bisa jadi saat makannya. Makan itu jangan kayak orang kesetanan, kayak orang mau diambil makanannya, mau ini ada kesalahan orang memahami. Salasan bukan 33. Nah, itu kalau makan ngomongnya 3 kali, bukan 30. Salasan 3 kali gitu maksudnya. 3 kali itu baru minimal segitu. Kalau pakai riwayat hadis. Tapi kalau orang ngerti bahasa Arab, kunyahlah sampai dia halus baru kalau enggak itu nyakitin ya saluran pencernaan, apalagi lambung. Wajar kemudian lambungnya rusak, ya, wajar lambungnya rusak. Lagi kenyang dihajar minum, itu lambung jadi hangat. Ketika dikasih es, lambungnya bekerja baiknya, maka itu awal orang sakit lambung. Coba tanya nanti para dokter. Ini ada dokter nih, ada bu dokter nih, ya. Walaupun kedokterannya bidang pasti ngerti ya ilmu basic itu kan. Dokter mata, dokter gigi. Kalau ini dokter apa? Dokter hati ya. Kalau saya dokter bukan dokter, jadi nggak bisa nyuntik, bisa nyindir. Jadi teknik makan aja itu ngaruh. Coba makannya durian itu halus atau bukan? Halus, yang mateng bukan yang nggak mateng. Kalau langsung ditelan, lambungnya kena nggak? Tetap kena. Kenapa? Karena dia nggak kena enzim mulut. Jadi air ludah itu rahmat luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Air ludah itu. Jadi jangan sembarangan sama ludah kita ini. Ludah ini bermanfaat untuk menetralkan apapun yang masuk. Ya. Ini yang guru kita tanya sama dokter benar apa enggak ya. Tapi aneh percaya sama Rasulullah SAW. Beliau mengajarkan begitu. Karena apapun yang masuk nanti akan balut dulu dengan air ludah. Dan kita nggak tahu loh ludah itu kerjanya gimana. Pernah merintahin air ludah kerja nggak? Lo kerja dong gitu. Nggak pernah kan? Dia bekerja, ini disebut alam sadar. Maka diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu banyak bergerak bawah sadar. Itu sebabnya orang mudah hipnosis. Cara bikin sadar di zikrullah. Maka orang beriman berzikrullah sulit untuk hipnosis. Ya. Tapi hipnosis itu bagus. Hipnosis keilmuan. Inna fil bayan sihr. Dalam bayan itu ada hipnosis. Ada cara untuk membawa orang. Dan sebaik-baik orang yang tersihir, ayakunal bayan
dan Al-Muhammad. Bayannya bayan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ainul jins al-ma'kul, memperhatikan, menentukan jenis yang dimakan. Afdolnya nih ya, kalau makan daging putih ikan, nggak makan ayam, jangan digabung. Kalau makan ayam, jangan makan kambing. Makan kambing, jangan makan udang. Ini afdol, ini ilmu di surau. Kita belajar di surau begini. Jadi kalau nabati aja, dan satu jenis, dua jenis paling sayuran. Bagusnya sayuran itu sebelum, makanya salad bagusnya sebelum makan. Ya, ini bukan food, ini food soup aslinya. Cuma kita nggak bisa dan ngasih tahu selalu kepada masak. Ya, kita udah masak yang lain soalnya. Ya, aslinya begitu kalau orang suluk. Maka orang-orang yang masak suluk itu mesti di training sebenarnya, Bu ya. Trainingnya combining. Nggak boleh banyak minyak. Ya, itu bisa ngefek kinerja badannya, bisa ngefek dan orang ngantuk kan jadinya. Jadi kalau kita langsung blok berarti membebani. Nah, dalam ilmu biologi makan itu pembakaran. Makanya orang panas ketika selesai sedang makan. Itu sebabnya makruh untuk langsung minum. Karena dulu 5-10 menit. Ya, nanti kan mau makan praktek ini. Jalanin dulu 5 menit lah kalau nggak sanggup 10 menit. Ya, kalau saya kadang ke beberapa sampai 2 jam kadang nggak minum. Nah, ini yang dipraktekkan oleh beberapa habaib yang mursyid ya, yang menganggap ini mereka nggak langsung makan. Sama habis zikir, kita sedang makan, kalbu kita sedang sarapan. Maka Imam Muhammad bin Muhammad Al-Naqsyabandi ya mengatakan dalam Sa'adah Al-Abadiyah, tidak dianjurkan murid langsung minum setelah tawajuh zikir khataman dan baca Quran. Tunggu sejenak, agak tunggu dulu Al-Madadi, diam sejenak kita, agak tenang. Makanya ada jalur pintasnya sholawat kepada Rasulullah SAW. Di sholawat langsung adem, sholawat baru keluarin makanan minuman gitu ya. Nanti kalau diribat ya, jangan keluarin makanan lagi orang ngaji. Al-masyghul la yushghal. Orang yang sedang sibuk nggak bisa disibukkan, lagi sibuk makan batinnya hilang. Maka kita menegur ini banyak pengurus masjid yang bagi makanan saat pengajian. Nggak ada kan yang tadi kan? Itu padahal airnya di depan, lupa minum. Nah itu hebatnya karena rohaninya sedang makan. Nah, ilmu ini anehnya, ini ilmu yang ada di kitab Ihya Ulumuddin, bagian cara menghidupkan ilmu agama. Tapi kenapa hari ini para pesuluk, para mursyid, para khalifah, para pengamal thariqah jauh dari manajemen food combining ini? Kok yang namanya malah kelompok vegetarian, malah melakukannya orang-orang yang nggak mengerti agama. Ini satu yang kita sayangkan. Dan nanti ya kita bertahap, kita latih ini. Nanti kita buat suluk pendek ya, mungkin mulai ada suluk 3 hari, 7 hari, 10 hari, kita mulai menata makanannya ya. Insya Allah. Dan semua itu dilakukan dengan tadrij ya. Apa kata beliau, al-wazifatul ula. Nah, cara yang pertama, apa yang pertama? Tadi yang pertama apa? Menakar, ya sedikit banyaknya makan. Itu caranya mengurangi makan secara tadrij, bertahap. Tidak boleh langsung. Saya dengar ada orang datang ke Abu Yaman
pasir itu di Abu Basir itu kan dikasih air aja sekian hari. Nah, dianjurkan dia sebelum datang ke sana dia mulai mengurangi makan. Kurang di hari yang puncak dia datang ke ya minimal puasa dulu ke seminggu atau 7 hari, atau dia mulai ngurangi biar perutnya nggak kaget ya. Nah ini sudah paham lah ya. Kalau versi Nabi ada di sini hasab dan lukaimat yakumna, orang perlu makan banyak supaya badan cukup beberapa makanan yang bergizi, tapi bergizi loh ya, dengan bergizinya. Nah, bergizi bergaji ya, enak itu sesekali aja. Kayak katanya hari ini Bu Aldami bawa hadiah buat saya, apa gazebo katanya. Gazebo itu kita gazebo makanan muat tuh di perut. Itu ya sesekali lah, sekali sebulan lah ya. Itu kan nggak bisa diproses di perut. Imam Ghazali pesan di kitab Ihya, kalau makan daging jangan sampai kunyahnya halus. Ya, di kitab. Bayangin Imam Ghazali sampai sayang sama kita ngurusin begini-gituan. Karena kebanyakan penyakit muncul, asam lambung segala macam, orang makan belum halus ditelan. Ya, sama minum nih, ini minum dingin, belum langsung, nah itu penyakit. Minum sedikit lalu agak digoyang-goyang dikit lama lidah supaya dia nyatu dengan enzim air ludah kita. Ya, walaupun bau jinghong. Rasul makan, lakinnahu aqwan nas, orang paling kuat. Nah, kita kalau makan karbo, tenaga kita diambil dari glukosa, dari zat gula itu. Tapi antum makan karbo iya, makan daging iya, makan semuanya iya. Artinya ada tenaga yang harusnya dibakar, dia nggak dibakar. Itu sebabnya di susul kita nggak makan daging. Kenapa? Itu tenaga mesti dibakar supaya kita nggak perlu buang-buang energi, maka ditahanlah makan yang bernyawa. Nggak makan ayam, nggak makan ikan, nggak makan daging. Itu badan enak banget. Ya, saya merasakan badan saya paling ringan seumur-umur waktu khawat suluk. Karena nggak makan daging, nggak makan bernyawa. Nanti di hari kesekian kita rayakan makan dagingnya. Kita sembelih kambing, aduh, itu yang masak Syekh Mursyid, nikmat ya bukan? Ya, hobinya Bu Aldam itu ya, kuliner kan tanya aja sama Bu Aldam. Itu tadrij ya, itu pelan-pelan, mulai sedikit. Lalu apa kata beliau? Nah, ini teknik aja, saya nggak usah bacain. Intinya kulu waswabu, terus makan minumlah tapi bolehkah orang-orang sebenarnya boleh orang suluk makan daging, tapi yang jamin dia nggak berlebihan. Nah, ini dilakukan oleh salah satu guru kita yang mursyid di Malaysia, Dr. Siddiq, ya, apa namanya? Al-Khalid di belakangnya. Beliau itu coba testing murid suluk makan daging sepotong kecil gini, ternyata nggak berefek. Kenapa? Beliau paham orang Arab itu kalau makan, di hadis Bukhari, satu onta itu habis 2 orang 2 malam. Ngeri ya tuh.
Dan onta itu daging paling panas. Orang kalau makan daging onta, syahwatnya besar sekali. Ya, nah suluk, kita lagi suluk, lagi itikaf, kan gak boleh mikir macam-macam. Maka dikat makan yang membuat syahwat kita besar. Tetap makan yang bernabati itu kita akan tetap syahwat. Coba kuda itu makan dagingnya. Makan kuda apa? Tetap dia kuat. Nah ini dalil orang vegetarian bahwa mendapatkan kekuatan syahwat tak perlu makan. Nah intinya beliau mengatakan dzalika yakhtalif bi ikhtilafil ashkhas. Masing-masing orang beda-beda pakar ya. Kata Imam Sahal At-Tusturi, ya, "Law kanat ad-dunya daman ghabitan lakana qutul mu'min minha halalan. Lianna akla al-mu'min biqadri ad-darura wa qadri al-qawam." Saatnya dunia itu darah, ya, tentulah makanan mukmin tetap yang halal darinya, maksudnya hewan bernyawa ya. Lianna akal al-mu'min, karena mukmin itu kalau makan biqadri ad-darura, seperlu, bukan semaunya. Nah ini yang penting, makan itu bukan bisa begitu. Kita cek berat badannya nanti banyak gitu ya. Enak bu ya tapi jangan larang kita makan lah. Wah ini berat. Ini yang diamalkan barangkali oleh Abu Yasir. Waktu makan di antara murid itu ada yang mencoba melipat, mengurangi waktunya, bahkan masaknya. Ada yang makan sehari, atau selasa ayam, atau sekali 3 hari, selebih cuma minum. Ada yang makan sekali 30 hari, 40 hari, ada loh. Jadi yang diamalkan beliau itu Thariqat Ghazaliyah itu. Jadi kalau ada orangnya Thariqat Abu Yamfasir mah Ghazali, saya ya, walaupun saya belum jumpa beliau. Barangkali beliau dapat inspirasi dari guru-guru yang mengajarkan ini. Karena dulu semua mursyid mengajarkan kita ya. Wanta ilahi jam'u katsir minhum. Ini yang dilakukan oleh Sulaiman Al-Khawwas dan Sahal bin Abdullah Tustari dan Ibrahim Al-Khawwas, ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tapi ini antum nggak usah diikuti nih kalau nggak ada gurunya, nggak usah diikuti. Ini mesti ada mentornya dan gurunya harus ngalamin dulu. Nah, dan saya torikonya nggak begitu. Saya tetap makan makan sekali atau 2 kali. Kalau bisa sekali sehari. Tapi kita pernah melakukan hanya memakan kurma dan air putih. Saya pernah melakukan itu beberapa hari. Ya, lumayan lama lah. Sehingga Allah cabut rasa kecanduan nasi. Ternyata nahnu ya ikhwah. Apa itu ya? Kecanduan itu apa Bu Yuna? Majnununa gitu ya, addicted by rice. Kita ini kayak udah kecanduan. Kalau nggak nasi nggak makan. Kalau nggak coba dihapus. Apapun yang Allah kasih rezeki, itulah makanku, sarapanku. Nggak mesti roti, nggak mesti nasi, ya. Udah nasi, lontongnya kan beras juga tuh. Ya, habis itu ada tepung bakwan, ya salah. Nah, di sini ada kalimat, ini perhatikan. Kayaknya Abu Yamfasir itu sudah meringkas dari 40 jadi cuma belasan hari. Ini kata Imam Ghazali,
Ya, anna ba'dul ulama, sebagai ulama diriwayatkan pernah berkata, man tawa arba'in man min at-ta'am. Siapa yang menahan makan 40 hari, dharat lahu qudratun minal malakut. Allah akan nyatakan, zahirkan kudrah, kemampuan untuk hidup, tapi bukan dari alam nyata, tapi langsung dari alam malakut. Kenapa yang nggak makan itu siapa? Malaikat. Dan ini cukup dilakukan dengan antum puasa 40 hari dan makan normal, berbuka dan sahur. Berbuka, sahur. Itu akan dapat, apalagi kalau nggak makan. Minum, ya, nggak makan yang berat-berat. Ada loh di kitab Imam Ghazali. Maka kita jangan suuzon dengan orang, oh ini nyiksa diri nih, belum fasal al-bid'ah nih, nggak begitu. Kalau nggak ngerti, uskut aja. Ya, dia al-kushifa bi ba'dil asrar ilahiyah, atau Allah akan singkapkan kepadanya rahasia-rahasia keilahiyat. Tapi tolong mengurangi makan bukan karena niat doa, bukan karena ingin dapat kudrat malakutiyah, bukan karena ingin dapat kasaf ilah, ya, tapi karena ingin mendidik nafsiyah, ingin mendidik. Ada ini wajib berguru, kalau sendiri nanti khawatir yang datang bukan kasaf ilahiyah, kasaf nafsaniyah, kasaf diri. Makanya banyak selama pandemi orang-orang stres, kerjanya hilang. Terus sekarang aku jadi Imam Mahdi, ya, aku jadi wali kutub, ada yang nganggap dia macam-macam faktor-faktor itu, ya, kadang nggak berguru, ya, nauzubillah min dzalik. Nah, dia berikan cerita, ya, tentang pertarungan antara seorang rahib dan seorang muslim. Tentang, jadi mereka makan 40 hari atau 50 hari. Nggak makan 40 hari atau 50. Jadi si rahib bilang, Nabi Isa, rahib ini kan orang ya, rahibnya pendetanya Kristen. Ya, tuh mereka menahan dari 40 hari seperti Nabi Isa. Lalu Sufi mengatakan, kalau aku sanggup 50 hari gimana? Apakah engkau meninggalkan ajaran agamamu lalu ikut ajaranku? Dan mereka berhasil, itu orang masuk Islam. Ya, jadi umat Nabi Muhammad SAW mampu melewati kemampuan Nabi Isa, gitu kata dia. Enggak begitu. Tapi mampu melewati kemampuan si rahib. Barangkali itu ikhwah yang bukan Allah. Maka intinya cuma satu, iyyaka wal israf, jangan berlebihan. Dan saya lagi ngurang-ngurangi, bukan begitu. Terus hidup nggak dimakan semua, nggak, itu namanya bazir. Kalau sudah ngambil, habisin. Itu orang nunggu 3 bulan. Nasi 1 butir itu 3 bulan. Ya, sayur 2 bulan. Ya, kecuali apa tuh? Yang sebulan tuh ada tuh ceplok itu buah-buah kecil gitu ya. Bulan tumbuh. Kalau itu sebulan nunggu. Oleh karenanya, insya Allah kalau ingin beramal ini jangan cobain sendiri. Mesti ada mentor, apakah dokter ataupun guru. Ya, semoga Allah berkahi kita, berkahi Imam Ghazali, pecinta Imam Ghazali, umat Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Baik, الآن وصلنا إلى آفات اللسان. Jadi kita masuk ke bab
Afat al-lisan, kekurangan daripada lisan. Lisan ini ada kelebihannya. Kalau orang diam mulu senang nggak? Tapi orang ngoceh mulu senang nggak? Ya. Orang sakit hati karena lisan atau karena kaki? Orang sakit hati itu karena lisan atau karena makan? Lisan ini memang luar biasa. Ya. Semua tubuh kita ada tulangnya, ada sendinya, kecuali lisan. Benar ya? Saya pernah coba makan daun sirih. Itu ngomong itu agak sulit. Jadi kalau makan daun sirih, saya harus minumnya agak banyak. Tapi langsung radangnya sembuh. Tapi apa yang terjadi? Kita kalau membaca huruf tertentu itu nggak bisa. Kayak orang stroke mendadak, stroke ringan gitu. Itu. Jadi kadang-kadang mengobat dengan herbal ini kalau nggak pakai tekniknya juga bahaya juga. Ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam riwayat Imam Malik disebutkan bahwa beliau itu untuk menjaga lisannya dia taruh kerikil kecil di mulutnya sehingga dia nggak ngomong. Mungkin karena dulu belum ada permen kali ya. Kalau sekarang pakai permen gimana? Tapi ngeliat orang ngunyah-ngunyah permen ngomong kan nggak enak juga deh. Ya, berarti nggak benar juga kalau pakai permen untuk nggak ngomong. Apa kata beliau? Ya'lam atau ulima ana khatral lisan azim. Bahaya lisan itu besar. Yang membuat dulu Ahok diserang sedemikian rupa itu lisannya bukan. Yang membuat Prabowo mau jadi menteri itu lisan bukan. Kalau pakai hati doang bisa nggak? Misalnya Pak Jokowi pakai hati, Prabowo jadi menteri, bisa nggak gitu? Kan nggak bisa, mesti ada ngomongnya. Mesti ada ngomongnya. Ya? Hah? Ya kalau dia punya hati. Kalau dia nggak punya hati kan nggak bisa nangkap. Ya. Karena kita masih berhukum dengan hukum zahir, maka kita wajib menjaga yang zahir ini. Dan ada satu hadis Imam Tirmizi, semua anggota tubuh itu ngomong kepada lisan. Oh, berarti tubuh ini punya bahasa sendiri. Apa kata mereka? Wahai lisan, jaminan kami, keselamatan kami ada pada kamu. Karena satu-satunya dari antara tubuh ini yang tidak bertulang kamu. Tolong jaga kami hari ini. Jadi tadi pagi dia ngomong, sore ini ngomong lagi deh. Ya, semoga Allah jaga lisan kita, amin ya rabbal alamin. Allahumma a'udzubika min zallatil lisan wa min idha'il lisan wa min syarril lisan wa fitnatil lisan bihaqqi sayyidina Muhammad man utiya bi jami'il alsinati wal kalam, amin ya rabbal alamin. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Ini hadis Imam At-Tirmidzi menjadi mahfuzat di pesantren. Man samata najah. Siapa yang diam tepat waktu, maka dia selamat. Najah, ada yang namanya najah? Ya, man samata, jangan anaknya dikasih nama somat ya. Somata. Somit gitu jangan. Cukup sahabat Nabi Ubadah bin Samit. Tapi dia mulu. Wala najata min khatri illa bisum. Maka suluknya lisan diam. Suluknya lisan diam. Maka bolehkah suluk di luar musim i'tikaf? Boleh. Dan suluk ini mesti dilakukan setiap hari, setiap saat. Ya. Wa kadzalika madha Rasulullah SAW as-sumta. Nabi SAW memuji sifat karakter diam. Ya. As-sumtu hikamun wa qalilun fa'iluhu. Walaupun semua orang tahu diam itu adalah mutiara, tapi sedikit yang melakukan. Benar kan?
Ya, sekarang yang ngomong tidak hanya lisan, jari pun berbicara. Ternyata yang di surat Yasin itu dimaudukan. Ya, di surat Yasin kan semuanya bicara, jari-jari bicara, anggota tubuh bicara. Hari ini bisa bicara ya, mulai satu status. Dan orang banyak bertengkar cuma karena masalah status. Ya. Manusia itu karena makhluk sosial, jadi dia kalau dengerin orang ngomong itu sama kayak dia nyari resto. Resto itu cari yang enak, yang berkualitas, betul nggak? Gratis lagi. Maka dicarilah channel-channel yang kalamnya berisi, kalimatnya bergizi. Kan sekarang begitu isi podcastnya. Weh bro, semuanya bergizi kan gitu. Padahal itu berdaging gitu. Oh, ternyata istilah itu udah mulai muncul. Nah, orang-orang kita sudah mulai ada kenaikan nih. Dulu sukanya lawak-lawak doang. Sekarang orang udah mulai seneng sama podcast, bener gak? Ada Helmi Yahya, siapa? Deddy Corbuzier. Yang lucunya hater dia dengerin dari awal sampai akhir. Katanya benci tapi dengerin be. Oh, ternyata yang membesarkan salah seorang yang besar itu pembencinya. Maka kalau mau jadi besar, kata guru kami dulu, kamu harus siap menerima kebencian dengan kasih sayang. Gue ya bener, soal hikmah bener kita ya. Tapi itu kata beliau itu, ya. Kalau ada orang benci, jangan dibalas benci, dibalasnya sayang, didoain. Bukan didoain pakai hizib nasor, bukan. Didoakan birrahmah. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Fa'innahum la ya'lamun. Mereka yang menyerang aku, membenci aku, menuduh aku itu tidak paham. Kalau Nabi Nuh gimana? Hancurkan mereka ya Allah sehancur-hancurnya. Itu beda Nabi Nuh. Itu beda al-Muhammadi dengan ghair Muhammadi. Ini beda paham dikit langsung fatwain sesat. Itu nafsiyah ente ya. Guru belum mati kadang udah berebut kemursidan, udah meninggal berebut kemursidan. Emang ada sunnah berebut kemursidan? Orang kalau mau dakwah aja nggak usah jadi mursyid, betul nggak? Orang kalau mau jadi mu'alim perlu jadi mursyid nggak? Nggak perlu. Emang jadi mu'alim harus mursyid? Kan nggak mesti. Kenapa orang harus berebut? Maka kata Imam Syarani, hati-hati kamu di dalam kemursidan, khalifah tarekat, makom duduk mu'alim, bukan mu'alimnya, makom duduknya. Di situ ada sisi dunia. Jadi status sebagai guru, status sebagai dosen, status sebagai kiai, status sebagai mursyid itu dunia. Akhiratnya apa? Talqin, zikir, ngajar, khidmat. Gitu ya. Maka di sini gak ada pekat-pekatan ya. Kalau beliau ini kenapa kita kasih ijazah, yaitu tradisi keilmuan. Kita mempertahankan itu. Orang habis belajar zikir, belajar ini, kemudian kalau ada indikator nur dari Allah Ta'ala, ya kita berikan haknya. Kalau nggak diberikan, saya yang zalim. Ya. Orang haknya nggak dikasih, kita zalim namanya. Tapi biasanya orang yang berhak itu nggak merasa berhak. Yang merasa berhak itu yang nggak punya hak. Maka dicari-cari tuh, ya. Lalu ada kalam Sayyidina Mu'az, ada kalam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Ibnu Mas'ud, ya. Intinya bahwa lisan itu sangat berbahaya dan Nabi menyebutnya. Jadi kalau boleh disebut lisan itu jami'ul khair wa syarr. Jami'ul khair wa syarr. Lisan itu kesimpulan dari semua keburukan dan kebaikan. Jadi idza aradta an ta'rifan nas fanzur ila lisanihi wasma' ila kalamihi. Jadi kalau ingin tahu orang ini baik atau buruk, indikatornya lihat lisannya. Dalam ilmu syariat,
orang paling jahat itu yang suka nyalain orang dengan tuduhan bid'ah. Salah. Itu orang qabihul lisan. Ini berarti hatinya jorok, hatinya kotor. Ya. Dalam ilmu thariqah, orang yang paling qabihul lisan itu merasa paling berhak jadi mursyid. Selain thariqah dia nggak benar. Ya, berarti dia bawa kesombongan dalam berthariqah. Dalam ilmu hakikat, yang paling bahaya itu apa? Syatahat. Syatahat itu kalau bahasa beberapa guru kita lebay atau lacur lisan. Lacur lisannya melewati haknya. Sehingga Al-Hallaj mengatakan anallah. Syekh Siti Jenar mengatakan aku Allah. Datuk Abulung juga di Kalimantan ngomong aku Allah. Secara hakikat, orang belajar hakikat itu gak ada masalah. Memang semuanya batil, yang ada hanya Allah. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Kalam labid, syair labid, ala ma khawallahu batila. Segala selain Allah tiada, batil. Benar kan? Kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu binasa tiada kecuali hanya wajahnya. Berarti segala sesuatu gak ada, yang ada cuma Allah. Maka orang ini ghalabahu hadzal hal. Dia sangat dikuasai oleh hal ini. Saking asyik masuknya, giramnya, dia membaca anallah. Kalau orang ahlul haqaiq mengatakan Allah bicara lewat lisan dia, min ghairi hululin wal ittihad, tanpa hulul dan ittihad. Tapi secara syariat gimana? Nah itu, maka orang syariat menganggap dia kafir. Tapi orang ahli marifat, di atas ahli hakikat dan ahli apa kata mereka? Ente lacur lisan. Kalau bahasa Arabnya su'ul adab. Rasulullah SAW maqamnya lebih tinggi dari Syekh Siti Jenar. Pernahkah beliau mengatakan anallah? Kenapa? Ini rahasia. Orang ahli marifat tidak menyalahkan Syekh Siti Jenar secara mutlak. Apa kata mereka? Karena rohani Syekh Siti Jenar tidak sekuat Sunan Kalijaga. Walaupun makomnya hampir sama. Maka kalau dalam ilmu siloka isyarat, Kalijaga itu bukan Sunan Sungai Jaga, Sega Sungai, bukan. Apalagi Makoli, bukan. Kalijaga apa? Jaga, menjaga syafaatnya Syekh Siti Jenar. Karena sudah nggak bisa dijaga, maka hukum berlaku. Hukum para aulia berlaku. Sebagaimana terjadi pada Sayyidina Al-Hallaj. Saya masih sebut Al-Hallaj Sayyidina loh, karena saya meyakini dia wali. Cuma dia syatahat. Ya, kalam dia dihitung suul adab oleh sebagian ulama aulia. Walaupun secara hakikat itu oke-oke aja, emang hakikatnya semuanya Allah. Tapi kita kan masih bertubuh begini. Ya, adabnya nggak begitu. Maka Sayyidina Muhammad SAW, ya, ketika diusir oleh orang-orang Taif, apa kata beliau? Mereka mengusir hamba yang hanya mengenal Allah. Diusir orang Mekah, beliau ngomong begitu. Akhraju abdan ya'budullah. Mereka teganya mengusir seorang hamba, nggak mengatakan aku Allah, hamba yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lisan ini kalau di kitab ini kan standar aja, tazkiyatun nafs. Ada tazkiyatul qulub, ada tazkiyatul asrar, ada tazkiyatul arwah. Ada lisan jasad, ada lisan akal, lisan qalbu, ada lisan sir, ada lisan ruh. Di semuanya ada kelebihannya, di semuanya ada kekurangannya. Maka berkatalah para ulama, ittaqu zallatal alim, hati-hati terhadap tergelincirnya orang alim. Orang alim tergelincir namanya nyeleneh. Jadi ternyata syatahat pada wali
nyeleneh para alim. Betul nggak? Betul ya? Bagi orang MUI, NU itu nyeleneh karena membolehkan selamat salam lintas agama. Ya kan? Betul ya? Bagi MUI itu nyeleneh. Bagi orang awam nggak ngerti, nganggapnya sesat. NU sesat, ya salah ente. Beda fatwa bukan berarti beda iman. Orang beda iman malah lain ya. Maka kalau kita terapkan kaidah ini, man somata naja. Siapa yang diam, lisanul haqiqahnya diam. Walaupun kita tahu hakikat alam ini tiada, yang ada hanya Allah. Janganlah ngomong aku ini Allah. Ya, kenapa? Kalau yang ada akunya kamu, itu su'ul adab. Kalau akunya Allah boleh. Gitu ya. Allah berkalam ke Nabi Musa di Tursina lewat apa? Ada media kan waktu itu. Apa bu ya? Pohon ya? Pohon apa batu? Pohon. Tapi Allah tidak menempati pohon. Tidak bersatu dengan pohon. Kira-kira Allah sanggup gak berbicara melalui manusia? Dan tanpa bersatu dengan manusia, tanpa masuk kepada batang tubuh manusia, sanggup gak Allah? Sanggup. Maka ahli ma'rifat Imam Ghazali mengatakan, Allah ngomong begitu, saya lihat Allah yang ngomong. Bukan berarti Allah menempati tubuh Al-Hallaj. Itu juga yang kita katakan, wa ana aqulu bihi. Itu juga yang saya katakan, Siti Jenar juga begitu. Ya. Jadi kita nggak usah masuk ke bagian dalamnya. Intinya di sini ada kalam fi ma la ya'ni, kalam yang nggak manfaat. Salah satunya kalam apa? Kalam yang tidak pada tempatnya. Ya. Jadi kalau kalam-kalam ma'rifat yang sudah sesuai dengan kaidah itu bermanfaat. Nih, yang biasa kita contohin. Zat aku zat Allah. Nah, itu kan sifat aku sifat Allah. Kalau nggak tahu berarti nggak manfaat. Tapi kalau engkau tahu makna tiadalah zat aku, yang nyata hanya zat Allah, baru boleh ngomong gitu. Tapi kalau engkau mengatakan zat engkau adalah zat Allah, sejak kapan ngelewatin Nabi Muhammad sama Nabi Isa, ya kan? Nabi Isa cuma Tuhan anak, kata Nasrani. Kalau ente langsung jadi Allahnya Tuhan Bapa. Jadi kafirkah seperti Al-Hallaj? Tidak. Ada Imam Surawardi Al-Maqtul. Surawardi Al-Maqtul itu yang disebut bapak pluralis ya. Jadi bagi dia, yang ada pada Aristoteles, yang kepada Brahmana, Lause, Konghucu, semuanya tuh dari Nurullah. Langsung di fatwa sesat ya. Umur 33 Maktul. Padahal lagi dicinta bab cinta, bahwa alam ini bersumber dari satu ayah rohani bernama Ahmad Muhammad Abul Ruh Abul Alamin. Nabi Muhammad tuh gelarnya Abul Alamin, Bapak alam semesta. Maka semua alam ini abnau. Maka candanya Guru Udin, kuluna Habib. Semua kita Habib ya. Cuma nggak bernasab, kecuali nasab Al-Muhammadi. Kalau antum kan dua nasabnya, Al-Idrus Al-Muhammadi. Kalau Bu Aldomi enggak ya. Al-Muhammadi aja nggak dapat Al-Idrusnya.
Ini banyak sekali di sini, ya, mendebat segala macam. Nah, mau dikasih intinya nggak? Ya, mau dikasih intinya? Inti kalam itu satu aja, istafti qalbak. Selesai. Kalau mau berkalam, tanya dulu hati. Wahai diriku, wahai rohaniku, wahai yang dirinya tahu kepada Allah, izinkah engkau aku berkalam? Kalam? Kalau nggak usah berkalam. Wa in kana khairan, walaupun itu baik menurut kita. Saya sering mengulang-ulang, Al-Imam Najmuddin Kubra sudah membuat sebuah struktur kerohanian dulu dalam Thariqah Najmuddin Kubra yang ada sekarang nyatu dalam Thariqah Naqsyabandiyah, Khalidiyah, Muzhariyah, Mujaddidiyah. Apa kata beliau dalam kitab Fawaihul Jamal? Ada yang disebut Syekhul Ghaib, Syekh gaib, Syekh yang tidak tampak, mursyid yang tidak tampak. Itu istilah beliau. Kalau istilah saya, Syekhul Qalb atau Mufti Qalbi, Mufti Batin, atau Mufti Ruhi. Itu istilah aja. Istafti qalbak, maka yang mufti di situ siapa? Kolbunya. Maka kolbu yang mufti. Berarti syarat yang boleh dimintain fatwa kalau kolbunya sudah sampai pada makom mufti. Enggak semua kolbu ya. Kalau mufti hukum zahir, dia mesti belajar ilmu zahir. Mufti kolbu, dia mesti belajar tahalli tajadi. Cukup. Itu cukup. Gak usah ribet-ribet. Bersihkan kolbumu, isi dengan nama Allah, rasakan nurullah. Maka tekniknya kalau nggak tahu caranya, cukup istikharah, sholat 2 rakaat, istighfar, taubat kepada Allah, lalu doa isi dengan nama Allah. Jadi istighfar itu takhalli, zikir khafi, zikir qalbu, zikir lisan itu tahalli. Tahalli itu diisi, mengisi, memakaikan. Maka saksikan nur Allah bersinar. Nur itu bukan berarti mesti begini cahayanya. Ada gerak di qalbu. Itu yang pakai syariat yang zahir. Jadi kapan qalbu boleh berfatwa? Kalau dia sudah ditakhallikan, dibersihkan. Lalu diisi nama Allah, karena yang punya nama enggak berpisah dari namanya. Berarti sebenarnya yang menggerakkan nur di situ siapa? Yang mengilhamkan qalbu siapa? Allah. Maka Syekhul Qalb, Mufti Qalbu itu pada hakikatnya dia sedang belajar kepada Allah SWT. Tapi masih ada hijab qalbunya, ada hijab sirnya, ada hijab rohaninya. Jadi gimana cara ringkas kalau mau tahu kalam ini pantas atau tidak? Itu sebabnya ini ijazah buat Buya kalau sudah ngamalin, alhamdulillah. Kalau mau ceramah, mengajar, baca Dustur ya Rasulullah. Itu ijazah dari Maulana Imam Abdul Wahab Sya'rani. Kata beliau, aku kalau mau ngajar, aku baca kalimat mohon izin wahai baginda Rasulullah. Dustur ya Rasulullah. Ya, kita boleh baca dengan kalimat spesifik ya. Dustur ya abaruhi ya abati ya Rasulullah. Mohon izin wahai ayahanda rohani kami. Kalamlah, insya Allah diizinkan beliau. Apa ciri-ciri kalam diizinkan? Fuhimat ibaratuhu. Ibaratnya mudah dipahami walaupun kitabnya berat. Coba kitab Insan Kamil yang kita buka, kitabnya kayaknya ribet ya. Tapi bisa dipahami tuh? Ya, berat-berat dikit maklum lah. Kata orang ngaji tasawuf ribet. Khatmul Aulia pas dikaji enak tuh. Tawariful Ma'arif kita buka, lezat lah. Gurih nggak? Berdaging nggak tuh?
Berdaging doang nggak cukup, dia mesti pakai bumbu. Ya. Sanggup makan daging tanpa bumbu? Minimal dibakar lah, barbecue. Oh boleh tuh ya. Apa maksudnya? Barang yang sama dijual di tempat yang beda kualitasnya. Itulah kenapa sama-sama Hizib Bahar dibaca tempat beda-beda rasanya. Sama-sama ngaji kitab Sahih Bukhari, sama-sama ngaji kitab Ihya, beda. Apa ahli masak itu apa? Chefnya namanya chef apa sheikh dia? Beda chefnya, beda sheikhnya, beda hasilnya. Ya. Jadi yang orang cari itu cuma bahan atau olahan. Nah itu yang mahal. Thariqah itu olahan daripada syariat. Itu yang kita cari-cari. Kenapa kita cari orangnya sampai kemana, kita kunjungi orangnya, kita minta doanya, kita dengar kalamnya. Dan hakikatnya itu menuju Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut utitu bijawami'il kalim. Semua ilmu, semua kalam, semuanya ada padaku. Ini Nabi lagi songong apa lagi syukur? Boleh nggak ngomong begitu? Itu dalil boleh bercerita tentang nikmat yang diberi Allah. Boleh biar. Salah satu nikmat ru'yatun Nabi SAW, ru'ya salihah, mimpi jumpa Rasulullah SAW. Maka boleh nggak cerita jumpa Rasulullah? Boleh. Oh nanti riya itu fil ibadah, bukan fil manam ya akhi. Ya, itu tanda ngaji akidahnya nggak benar. Ya, Ustaz nggak boleh cerita mimpi Nabi. Lo kenapa? Nanti ente riya. Sejak kapan orang cerita tentang Nabi itu riya? Kalau yang ada paling ujub. Ujub ada mungkin. Ujub itu merasa takjub. Masa orang jumpa Nabi takjub? Dan juga gak cocok. Paling semua pamer. Ternyata pamer yang gak boleh itu pamer urusan ibadah untuk kepentingan dunia. Akhirat kita pamerkan lijal bidunya. Ya. Kita jualan akhirat untuk dunia, itu namanya sum'ah. Promosi. Jadi kita ngajak ke Uzbek bukan lagi jualan lah ya. Kita nggak kambing untung loh. Kita cuma ngajak, selama ini ente jalan-jalan ke Eropa, ya. Jalan-jalan kemana lagi? Nah, Kanada, atau jalan-jalan ke Tanah Abang, atau jalan-jalan udah bagus nih, Wali 9. Tapi kan itu gak punya syaratnya. Ayo kita ziarah ke yang punya syaratnya kalau ada rezeki. Kalau nggak ada juga nggak usah berangkat, doanya aja sampai. Tapi yang wajib, yang Rajab ziarah silsilah Naqsyabandiyah yang di lokal. Kita wajib ikut ya. Wajibnya bukan wajib syar'i, wajib haroki, wajib dalam pergerakan. Ya? Wajib ain mau bulia itu kena ain. Oke. Nanti kita bacalah ini apa yang ya, teks ini beliau bicara tentang tazkiyatun nafs, tazkiyatun lisan ya, lalu tahliyahnya dan segala macam. Tapi jalan pintasnya kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Dan lisan itu hanya terjemahan mafil fuad. Dia terjemahan isi kolbu. Maka fokusnya bukan di lisannya, fokusnya di mana? Jadi kalau orang Islam itu bukan yang sering ngomong subhanallah tabarakallah jazakallah jazakillah jazakumullah. Bukan. Itu namanya Arabisasi.
Tapi bagus. Tabarakallah. Boleh? Masya Allah. Ya akhi, ya ukhti. Itu Arabisasi. Hah? Boleh nggak? Bagus ngomong begitu. Cuma orang soleh itu standarnya bukan ente ngomong tabarakallah, masya Allah, insya Allah, jazakillah, jazakumullah, jazakallah. Bukan. Ya akhi, ya ukhti. Itu namanya mengharapkan. Coba, lebih senang panggil ya ukhti atau panggil, kalau orang Jawa dipanggil mbak, kalau Sunda panggil teteh, apa, neng, ningnung. Ya, orang Minang panggil uni, ya kan? Mas, atau akhi, atau abang. Mbak Filah gitu. Neng Filah gitu ya. Mas Filah. Tapi kalau antum mau bahasa Araban, ayo kita Sahih Bukhari bahasa Araban 1,5 jam. Enggak ya, bener ya. Nah ini syukur nikmat. Ya. Orang ngomong hakikat harus cukup ilmunya. Ilmu apa lagi? Ilmu Allah meluas. Ya, ilmu nahu saraf kan cukup loh, ya kan? Kan nggak mesti jadi Ibnu Malik, ya kan? Nggak mesti jadi Sibawai. Iya, jangan matahin orang tuh sampai ke ujung dengan kalam-kalam sampah seperti itu. Itu salah satu asatul alim. Dihalangi muridnya belajar ilmu yang lebih tinggi dengan cara-cara kalam begitu. Ya, udah benerin syariat dulu. Lah bener syariat bil haqiqah. Karena Nabi yang pertama diajarkannya ma'rifat hakikat, itu yang diajarin Nabi pertama. Bukan sholat 5 waktu. Nabi ajarkan dulu kenal kepada Allah, baru diajarkan cara menyembah Allah. Bukan menyembah dulu, nggak tahu yang disembah. Ya. Oleh karena itu, belajar ma'rifatullah itu bukan afatul lisan, itu bagian daripada khairul lisan. Maka saya tutup dengan sebuah hadis ya. Alam ya kullu ma fid dunya mal'un. Semua yang di dunia terlaknat, buruk, celaka. Ya, kecuali al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa zikrullah wa man walah. Zikir itu ma'rifat. Orang berzikir itu mengingat yang dia kenal, bukan mengingat yang dia nggak kenal. Kenal sama Allah nggak? Baru sah zikirnya. Maka sihatul zikri bima'rifatul ma'zkuri. Kenal dulu yang diingat, baru sah secara hakikat zikirnya. Kenal dulu yang disembah, baru diterima sesembahan yang bernama sholat itu. Ya. Jadi kencang gitu Bu ya. Ini apa tulisan nggak Bu ya? Balikin ya. Ya ini bagian dari insya Allah. Ya. Khairul lisan. Insya Allah. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua, memberkahi Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, memberkahi guru-guru mulia, memberkahi orang-orang yang berwakaf, yang bersedekah, memberkahi orang-orang yang khidmat, yang muallim, yang mengajar di ribat, yang khidmat di ribat, yang ngaji, yang mendengarkan di ribat, yang hadir di ribat ataupun yang mendengarkan dari jauh. Semoga Allah Ta'ala mendekatkan hati kita semua, ruh kita semua kehadiratnya, amin ya rabbal alamin, bihaqqi sayyidina Muhammad SAW wa bihaqqi suratil Fatihah.